Halo Sobat Teknologi, jumpa lagi dalam PodX, podcast berbasis teknologi XR yang pertama di Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Saya sendiri juga sangat surprise waktu mendapatkan konfirmasi bahwa beliau berkenan untuk hadir mengisi PodX kita. Seorang tokoh yang semenjak saya masih remaja, saya juga sangat ngefans ya dengan beliau. Beliau itu di era 90-an, 2000 ya sampai sekarang ini dikenal sebagai Raja Kuis. Ya sudah mengantongi begitu banyak award penghargaan, dan selain kuis beliau juga terkenal memproduksi berbagai reality show yang sangat-sangat luar biasa dikenal di masyarakat sampai hari ini. Dan begitu banyak perjalanan hidup yang lain yang akan kita kupas satu persatu. Nah, sebagian Anda mungkin sudah tahu siapa tokoh yang akan hadir menemani kita dalam 1 jam ke depan. Kita akan berbincang, kita akan mengupas berbagai tips perjalanan hidup beliau, dan sebagian besar kita akan melihat berbagai rekomendasi strategi yang akan diberikan kepada Anda. Ya, mari kita simak bersama. Saya akan menyambut Pak Helmy Yayah. Ya. Terima kasih Pak Helmy sudah berkenan hadir. Ya. Lo muji gue, tapi gue terasa tua banget gitu. Gak apa-apa. Tapi saya surprise banget ini bahwa Pak Helmy tersedia hadir ya. Oh iya dong. Pak Helmy sendiri punya acara podcast yang sangat-sangat luar biasa ya. Saya dengar dalam 3 minggu pertama sudah mengantongi. 3 minggu kita dapat 100.000 subscriber. Wah, fantastis banget ya. Sementara kami baru mulai ya, jadi kami merasa ini sebuah kehormatan Pak Helmy bersedia. Gue doain juga cepat 100.000 ya. Silver play button, amin. Amin, amin Pak. Terima kasih Pak. Pak Helmy, saya akan langsung mulai nih, langsung hangat ini ya. Banyak audiens kita yang sudah kenal banget dengan Pak Helmy gitu ya. Tapi kami ingin tahu sendiri ya bahwa kira-kira perjalanan Pak Helmy sampai bisa menjadi Raja Kuis ya zaman 90 itu bagaimana ceritanya sih? Apakah memang dari kecil sudah dicita-citakan ingin masuk ke ranah itu, atau itu tiba-tiba terjadi begitu saja Pak? Saya percaya banget saya baru belajar buku namanya manifesting ya. Manifesting itu bagaimana itu ada visualisasi juga. Jadi bagaimana kita memvisualkan kita mau jadi apa, atau mau mencapai apa. Ya, pertama dari pikiran. Ya, put it in your subconscious. Dan kemudian itu akan jadi kenyataan. Diproyeksikan dalam begitu pikiran. diproyeksikan dengan serius, dengan clear gitu, semua organ kita, semua enzim, saraf-saraf kita semua akan bekerja ke arah yang sama. Ya, dan saya percaya itu. Karena waktu kecil saya itu kan sering mewakilin sekolah saya ikut kuis tuh. Di Palembang, SMP, kelas 3 saya diajak, saya juara 2 provinsi. Waktu SMA nih, Rim, wah gue lebih gila lagi. 3 tahun berturut-turut dari kelas 1 gue udah diajak ya untuk jadi tim cepat-tepat mewakili sekolah gue. Cepat-tepat namanya. Dan saya undefeated toh. Undefeated. Waduh, saya kan tahu sendiri ya, untuk menjadi seorang peserta kuis saya harus banyak baca. Saya gila baca gitu, dan tiap hari baca ke perpustakaan, baca Kompas waktu itu. Dan ada guru saya mungkin iseng, tapi itu menjadi Mi, kalau juara lagi aku kirim ke Jakarta katanya. Padahal itu kompetisi nggak pernah ada tuh, kompetisi nasionalnya di TVRI pusat. Termotivasi ya. Ya, tapi waktu itu gue keblend banget. Udah, ya itu mungkin alam tidak sadar saya, ya pikiran bawah sadar saya menyampaikan bahwa this is my ini akan menjadi hidup saya nih. Ya, akhirnya siapa yang menduga orang dari kampung kayak saya, bapak saya pedagang kaki lima, dan saya kemudian mendapatkan julukan dari media itu sebagai Raja Kuis gitu. Wah, luar biasa ini. Ya. Nah, saya masih ingin sama gue enak, lu nanya sedikit, gue jauhnya banyak. Nah, kira-kira Pak Helmy ini mendapatkan sumber inspirasi, rasanya ini banyak banget ya, jadi mengalir terus ya, satu kuis demi satu kuis gitu ya. Alhamdulillah. Nah, itu dapat sumber inspirasinya itu dari mana ini? Jadi gini, saya tuh belajar banyak kan, saya banyak baca ya tadi. Nggak pernah duga, akhirnya saya direkrut. Jadi kata hati saya, pikiran saya itu dijawab. Itu kita sebut dengan mestakung ya. Tiba-tiba waktu itu kakak saya udah top waktu itu dengan kuis gitar remajanya. Era-era itu udah tau lah, kuis musik ya, kayak berpacu dalam melodi tapi untuk anak muda. Nah waktu itu saya habis kuliah, saya diminta bantu oleh seorang
musisi Indonesia yang sangat terkenal, yaitu Irang Maulana Mendiang. Yang waktu itu adalah mengiringi home band dari kuis nomor 1 Indonesia, yaitu Berpacu Dalam Melodi. Dia rekrut saya sebenarnya sebagai manajer accounting, manajer finance-nya gitu. Nah, tapi berapa kali kejadian saya mengawal band Irang Maulana All Star itu ke TVRI. Ya, untuk syuting Berpacu Dalam Melodi. Tiba-tiba ya Bu Ani, dia suka dengan saya gitu. Padahal saya tuh, dia up there gitu ya, Ratu Kuis Indonesia. Dia nawarin, dia bilang, Mi, mau nggak bantu Ibu? Minimal sebagai tim pembuat soal. Jadi itulah yang saya bilang, kalau kita berani bermimpi, visualkan, say it clear gitu, bikin jangan malu-malu gitu, membuat sebuah mimpi gitu. Insya Allah akan dijadikan kenyataan. Dan saya akhirnya bekerja di 10 tahun di Ibu Ani. Di situ saya belajar bagaimana membuat kuis, bagaimana mencari ide gitu, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi memang tidak salah ya, seorang ratu kuis akhirnya mencetak seorang raja. Ya, alhamdulillah. Ada penerusnya ya. Ya. Oke, Pak Helmi. Kemudian kita juga melihat perjalanan Pak Helmi ya. Jadi yang saya ikuti banyak sekali award ya. Berbagai Panasonic Award ya zaman itu ya. 30 lebih ya? 30 Panasonic Award. Banyak sekali ya. Alhamdulillah. Hampir tiap tahun ya. Jadi kalau gue pernah menang 1 tahun 5 loh, tau gak? Kalau disusun mungkin penuh ya satu rak ya. Dan saya nggak tahu tuh apa piala-piala itu ada di mana. Yang ada di saya boleh tahu yang 12. Yang mana sih yang paling berkesan? Waktu saya memenangkan pertama kali sebagai pemenang untuk pembawa acara kuis. Acara kuis? Iya, dia dengan Siapa Berani, dan saya mengalahkan seseorang yang saya kenal dengan baik. Saya mengalahkan Tantowi Yahya dengan Who Wants to Be a Millionaire-nya. Wah, itu saya pikir kemenangan yang menurut saya berkesan banget untuk saya. Saya mengalahkan kakak saya gitu. Maknanya orang yang menjadi guru saya, idola saya gitu, dan sekaligus orang yang harus saya lewati. Dia marah-marah di belakang. Gue bilang, sambutan. Ini punya Yahya family nih. Tenang-tenang, di belakang kita bagi-bagi dan semua orang tertawa. Jadi itu yang paling berkesan ya? Oh, yang paling berkesan. Luar biasa. Baik Pak Helmi, saya mau masuk lagi ke industri kreatif. Kita akan melihat tentang kreatif dan teknologi gitu ya. Jadi melihat perkembangan industri televisi sekarang ini, bagaimana pandangan Pak Helmi gitu ya tentang perkembangan industri televisi ya di era digital saat ini? Televisi itu kan old media ya. Sekarang kita udah masuk new media ya, media sosial. Di mana sekarang old media makin lama makin tergeser gitu ya. Sekarang apalagi di dunia Gen Z, millennials gitu, mereka sudah tidak nonton TV, tapi mereka nontonnya ke layar-layar kecil ya, over the top, OTT segala macam. Jadi menurut saya, tapi saya percaya bahwa TV ya, terutama TV publik seperti TVRI tidak akan pernah mati. Karena Indonesia sampai sekarang masih banyak wilayah-wilayah yang blank spot, belum terjangkau dengan jangkauan internet ya. Di mana di situ di 3T ya, tertinggal, terluar itu itu penduduknya, rakyat Indonesia yang tinggal di situ juga masih bisa mendapatkan berita-berita itu dari tower-tower TVRI yang jumlahnya hampir 400 itu. Saya pikir. Jadi tetap ada peluang. Tapi untuk sudah terjadi pergeseran. Ya? Kalau kita lihat belanja iklannya kan udah mulai bergeser. Sekarang TV-TV terestrial gitu sudah makin sulit. Saya jarang sekali dengar ada TV terestrial yang mengatakan, kami untung sekian. Yang ada, waduh, kami makin susah. Belanja iklan yang ke sana makin sedikit ya gitu. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih. Kalau bicara era digital pasti erat kaitannya dengan teknologi juga gitu ya. Menurut Pak Helmi, seberapa besar sih pengaruh perkembangan teknologi yang terkini gitu ya terhadap industri? Sangat besar. Dan saya beruntung ya. Saya kan tidak muda lagi, saya udah 60-an gitu. Jadi saya bisa bermain di 2 media ini, media lama. Karir saya puncak sampai jadi Dirut TVRI. Ya, kemudian dan setelah saya diturunkan dari sana, saya mendapatkan mainan baru. Saya diminta bikin YouTube, langsung meledak, dan saya sempat punya 5 channel ya. Wow. Kemudian TikTok saya ada menjadi FYP di mana-mana ya. Jadi saya mendadak punya penggemar baru gitu. Saya pikir cuman orang seumur saya, tidak, ternyata kan anak-anak muda. Saya banyak sekali ya, mungkin Karim juga ngeliat ya. Saya memberikan motivasi ya. Dan saya surprise di mana-mana saya disambut
Pak, saya nonton video Bapak, lo bagus banget. Itu menginspirasi, amal ada, Pak. Tanpa saya waktu itu udah mau bunuh diri rasanya gitu. Tapi saya begitu saya mendengarkan motivasi dari Bapak, karena waktu itu dia bisnisnya bangkrut, dia kehilangan motivasi dan dia bangkit dan sekarang sukses gitu. Saya ketemu di mana? Saya tahu terharu banget tuh. Dan ini lebih mengajarkan saya. Sekarang orang-orang yang sukses, konglomerat ketemu saya, Pak Helmy. Saya ini penonton Padahal jarang video bertatap muka ya, belum iya, pernah. iya. Jadi menurut saya satu hal lagi bahwa orang-orang tua pun sekarang udah bermedsos tuh. Medsos juga. Ya makanya saya bingung tuh, karena saya kan sekarang kan banyak membawa bisnismen Indonesia ke China ya untuk belajar di Oppo, di BYD, di Alibaba. Itu orang-orang tua, umur 80-an. Dari mana mereka kenal saya? Dari TikTok. Dari TikTok. Dari TikTok. Dari TikTok. Wih, kalau orang tua nonton TikTok juga nih gitu. Oke. Nah, satu lagi. Kalau kita bicara tentang transformasi digital gitu ya. Ya. Kita ingin tahu juga nih outlook pandangan seorang Pak Helmy gitu ya. Bagaimana transformasi digital ini akan mempengaruhi industri kreatif di Indonesia? Sudah, saya pikir. Sudah terjadi. Sudah terjadi gitu. Saya waktu memimpin TVRI juga kan saya melakukan transformasi. Dan going digital gitu. Jadi kalau sekarang TVRI punya berapa channel digital itu udah kita persiapkan. Saya udah tahu ke depan itu analog itu akan ditinggalkan gitu ya. Dan memang dulu waktu saya jadi dirut, persiapan kita untuk meninggalkan analog going to digital, dan terjadi digitalisasi di mana-mana gitu. Jadi kita nggak, itu sesuatu yang tidak bisa kita hambat tuh. Hukumnya wajib ya, memang wajib harus. itu. Jadi kita kalau kita tidak mendigitalkan diri, kita akan tertinggal. Orang sukses itu adalah bukan orang pintar, bukan orang hebat, bukan orang kuat, tetapi orang yang bisa melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan kemampuan adaptability itu menjadi kunci untuk menjadi sukses. Dan saya bersyukur betul umur saya 60 dan saya terus melakukan adaptability, adapt dan adjust sehingga sampai sekarang saya masih eksis. Kata terlambat ya, karena Pak Helmy sendiri membuktikan ya di usia 60 kalau kita nggak mampu ya, karena orang kayak saya ini kan banyak gaptek ya. Kalau kita tidak mampu, saya pikir mari kita lingkungi diri kita dengan anak-anak yang sangat jago di dalam dunia IT, karena kita tidak bisa menghindarin kemajuan digital dan kemajuan IT. Oke. Saya mau masuk ke segmen yang lain nih Pak Helmy. Tadi Bapak sempat menjelaskan bahwa saat ini juga banyak membuat video-video ya, kemudian memberikan coach ya buat komunitas tertentu gitu. Panggilan pertama kenapa ingin terjun seperti itu apa sih Pak? Dasarnya saya kan guru ya, bapak saya guru. Oke. Dulu waktu SMA juga saya guru kursus bahasa Inggris. Ya, kemudian saya waktu habis kuliah di STAN, D3 saya jadi asisten dosen. Usia saya berapa ya waktu itu, kalau 84, 21 tahun saya jadi asisten dosen. 21 sudah. Iya, kemudian saya masuk lagi tingkat 4. Dan kemudian saya ngajar di mana-mana, saya jadi dosen. 90 saya tamat STAN, diploma 4. Saya langsung dapat kesempatan untuk ke Amerika, S2 saya. Ya, dapat beasiswa, pulang dari sana saya ditawarin mau masuk ke pajak atau mau masuk jadi Widyaswara. Widyaswara itu adalah pegawai negeri yang tugasnya ngajar, dan saya langsung memilih saya tidak cocok di pajak barangkali ya, dan saya memilih sebagai guru, sebagai dosen. Dan ya saya mengajar tidak saja di STAN, alma mater saya ngajar di Perbanas, saya ngajar di AI, saya ngajar di berbagai perguruan tinggi. Kenapa? Karena gaji gue dulu kecil banget, Tim. Ya, jadi saya mencari tambahan itu dengan mengajar. Ya, jadi tapi the good thing is kalau orang lihat saya ngomongnya lancar banget. Ya, lancar banget, kayak nggak ada handicap gitu, dan saya bisa mendeliver konten-konten. Kenapa? Karena gue tuh dosen gitu. Jadi sebelum saya tampil kayak gini tuh saya mungkin udah puluhan ribu jam kali. Jangan-jangan, waduh, udah 20.000, 30.000 jam, mungkin lebih dari itu. Ya, bayangkan dulu saya tiap minggu saya ngajar 20 jam ya. Lu kali 250 aja ada 5.000 jam tuh setahun, dan gue bertahun-tahun. Ya, dari tahun 84 saya ngajar. Itu membuat Pak Helmy jadi fasih sekali ya. Public speaking juga. Iya, public speaking. Jadi saya bersyukur betul. Ya, saya dianggap salah satu communication coach ya. Dan relate lagi, lo kalau mau sukses, terutama dalam dibilang bisnis, lo harus pintar ngomong. Yes. Lo harus jadi bullshitter istilahnya itu. Lo harus seorang yang jago sekali storytelling. Semua orang sukses itu storytellingnya dahsyat. Pintar menjual ya. Oh iya, lo lihat Jeff Bezos, lo lihat Steve Jobs dulu ya. Wah, my idol tuh.
Lo lihat Bill Gates ya, lo lihat Elon walaupun agak terbata-bata, itu dahsyat. Ya, meyakinkan orang gitu. Minimal bisa itu adalah menjual diri, storytelling. ya? Di Indonesia juga gitu tuh. Orang-orang sukses kan jago ngomong sebagian besar, terutama generasi yang menengah dan juga yang generasi yang lebih muda lagi gitu. Jadi kalau lo mau sukses, lo harus jago komunikasi, lo harus jago storytelling. Lo harus jago ngecap, tapi ngecap yang ada isinya. Itu yang kita bilang, lo harus jadi bullshitter, tapi bullshitter yang tidak bullshit. Bullshitter yang yang dengan data gitu. Lo harus meyakinkan orang. Nah, dalam dunia industri televisi, kita lihat ada orang-orang yang sukses. Lo mau ngomong siapa aja deh. Mau Bu Koni Rahakundini Bakri, Mardigu, teman gue tuh, Rocky Gerung, siapa aja tuh, Adiana Pitupulo. Ya, mereka tuh populer, ya. Fadlizon, Fahri Hamzah, just name it. Itu adalah orang yang jago-jago ngomong tuh. Ya, jadi kontennya sih kita bisa berdebat. Kita bisa berdebat itu ya. Jadi apakah kebenarannya, apakah ini memang ini, tapi mereka menyampaikan ditonton orang. My best partner, Coach Justin Laksana. Wah, itu gila tuh. Kita punya coach. Hidupnya cuma dari ngomong, dari ngoceh, tapi tiap kali dia ngomong kita ketawa. Ya, kita lihat nonton Rocky Gerung lah ya. Gila tuh yang dia sampaikan itu, walaupun gue nggak ngerti dia ngomong apa gitu, tapi nikmat gitu. Jadi jadilah orang yang jago ngomong. Nah, saya kebetulan jadi communication coach, dan itu yang kita bawa di bisnis. Karena lo bisnis punya ide sehebat apapun, ya, ide bisnis sehebat apapun yang game changing whatsoever, kalau Karim atau Anda tidak bisa sampaikan dengan baik, nggak ada orang beli ide lo. Jadi harus bisa dikomunikasikan. Iya. Nah, celakanya kalau lo ngomong IT, orang teknologi, orang tech itu nggak jago ngomong tuh. Karena sehari-hari ngomongnya sama mesin, sama layar gitu ya. Jadi maksudnya kalau Anda udah jago di teknologi, ya, yang memang sekolah aja kan begitu, ngadepin komputer, ya, jadi mulailah untuk jangan lupa melengkapi diri Anda dengan kemampuan bicara. Oke. Ini sebenarnya pertanyaan saya berikutnya. Nggak apa-apa, gue udah tahu dulu mau jawab apa. Mau nanya apa. Tapi untuk melengkapi ya, Pak Helmi ya. Jadi sebenarnya tadi yang ingin saya tanyakan lagi ini adalah strategi bisnis gitu ya. Kalau kita bicara zaman sekarang yang memang perubahannya itu sangat dinamis sekali gitu ya. Jadi zaman ke zaman ini sekarang makin luar biasa perubahannya, cepat banget. Jadi punya tips nggak sih buat para audiens ya, bagaimana para business owner ini untuk bisa bertahan di zaman yang perubahannya sangat cepat dan dinamis? Ya, adalah orang yang punya intuisi untuk meramalkan perubahannya akan kemana lagi nih. Lo belajarlah geopolitik. Indonesia sekarang kan kita harus paham geopolitik, apalagi dunia sedang berubah luar biasa ya. Setelah COVID berubah. Jadi nggak boleh pernah berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Dan jangan kuper jadi orang. Jadi kuper. Dan apalagi sekarang dengan krisis Ukraine belum selesai, kemudian krisis Gaza. Kemudian kemana lagi sekarang ya, terjadi perang, ya. Ada itu pengurangan, ada perubahan dalam energi, dalam supply and demand. Sekarang lagi dalam debat Amerika aja, Trump menang sama Kamala menang, itu akan beda dampaknya bagi Indonesia. Nah, Anda harus punya kemampuan itu tuh, meramal apa yang akan terjadi, adapting terus. Ini mau berubah apa, anticipating terus. Ya, jadi saya pikir itu tuh. Karena kita harus membuat satu bisnis yang memang diperlukan oleh zamannya. Jangan pernah mendeliver sesuatu ide, satu produk, satu jasa yang sebenarnya sudah lewat gitu. Ya, jadi dunia terus berubah, cepat banget berubahnya. Tapi memberikan kesempatan untuk siapapun bisa sukses. Ya, luar biasa. Nah, kita pindah nih ke segmen yang saya suka nih. Kita bicara tentang konten digital dan media sosial, gitu ya. Tadi Pak Helmi sudah menyebutkan sempat membuat cukup banyak channel ya, tiba-tiba begitu selesai dari TVRI ya. Boleh tahu nggak ya titik awal Pak Helmi ketika mulai terjun menjadi seorang media konten kreator gitu ya? Itu terjadi juga apakah tiba-tiba saja atau memang sudah direncanakan? Itu terjadi karena gua nganggur kali habis dipecat. Jawaban yang jujur ya Pak. Oh, jujur banget. Kita dipecat tapi alhamdulillah habis dipecat rezeki gua ngalir ya. Tiba-tiba, ya saya kan waktu dipecat kan viral ya. Iya. Jadi viral dan saya tiap hari ngikutin. Wah, ikutin. Dan alhamdulillah banyak yang simpati gitu. Iya. Dan sehingga saya waktu itu bikin apapun ditonton orang ya. Ya, termasuk akhirnya
saya waktu itu banyak sekali yang tawaran ke saya untuk jadi CEO ya, termasuk dari beberapa media. Saya bilang saya freeze dulu lah, saya nikmatin keterpecatan saya itu gitu. Ya. Justru bawa saya nulis buku, saya diundang seminar kemana-mana. Justru orang nggak pengen tahu bagaimana saya bisa mentransformasi TVRI. Iya. Ya, yang sebelum saya kan selalu juru kunci tuh. Tiba-tiba begitu saya masuk dengan tim gitu, karena bukan kerja saya sendiri, layarnya menjadi kinclong, tiba-tiba program kita ditonton orang, yang gacuan kita utama waktu itu Liga Inggris, ya kan. Tiba-tiba untuk pertama kalinya di zaman saya, TVRI memenangkan Panasonic Award. Iya, sebelumnya tidak pernah sama sekali ya. Betul. Jadi menurut saya akhirnya apa? Akhirnya saya juga ditawarin oleh satu tim anak muda, dia bilang, Pak Dirut, saya masih panggil Pak Dirut. Pak Dirut, bikin YouTube aja. Saya bilang, umur saya kan udah 50 sekian ya. Saya dipecat tahun 2000, artinya umur saya udah 57. Rem. 57. Waktu itu ya. Sebenarnya ini bukan media saya lah, karena kita menganggap bahwa medsos, media baru itu adalah domainnya anak-anak muda. Dia bilang, enggak Pak, kita yakin banget. Pokoknya gini deh, sampai dia bilang, Pak Dirut nggak usah pikirin, cuman tinggal ngomong doang, peralatan kru dari kami. Buat dong kita. Buatlah Helmi Ya Bicara itu. Wah, gue kaget deh. Saya kaget, 3 minggu subscriber saya 100.000. Saya pikir itu sebagian besar adalah orang-orang yang simpati saya dipecat. Ya, jadi akhirnya saya dapat polanya, saya bilang saya nggak mau sama dengan yang lain. Waktu itu sudah ada Deddy Kobuzer, sudah ada player-player kayak Raffi Ahmad, ada Atta Halilintar, ya, ada Just No Limit. I have to be different. Ya, I have to be different. Saya akhirnya sesuai dengan orang memandang Helmi Yahya, menurut saya itu ada edukasi di situ, karena saya adalah akademisi, iya, saya dosen, terus ada bisnis di situ, terus ada informasi, karena saya adalah orang menjulukin saya Raja Kuis, ada inspirasi. Ada inspirasi. Karena orang melihat Helmi Yahya itu adalah orang yang dari anak pedagang kaki lima and becoming very successful. Ya, jadi saya komen itu aja, all good thing lah, all good thing. Jadi saya udah bikin mungkin hampir 800 video tuh, Rem. Nggak ada tuh yang tentang sesuatu. Tamu saya itu adalah seorang-orang yang ada value-nya. Ada value-nya. Jadi, dan itu memang yang nonton tidak sebanyak yang lain ya. Yang flexing-flexing, yang pamer-pamer rumah. Itu lebih banyak lah. But I don't care. Tapi channel saya ditonton juga oleh orang-orang yang seperti itu tuh. Yang orang-orang yang mengharapkan itu. Jangan ada berita pembunuhan tempat saya, nggak ada tuh. Ya, yang membuat kadang-kadang saya tadi paginya nonton berita ada suami menikam istrinya, saya langsung matiin tuh. Ya, ini good thing, agak melenceng lah. Saya bagaimana saya itu berperilaku positif. Alhamdulillah saya sehat ya. Umur segini masih perform, masih bekerja. Gue pernah syuting bikin monolog ya, gue ngomong sendiri 37 episode sehari. 37. Oh iya, episode, wow. Saya pernah syuting bikin kuis 30 menitan. 16 episode sehari. Wow. Ya, jadi sangat produktif ya? Sangat produktif. Kenapa? Saya memelihara otak saya nggak mau mikirin yang tidak perlu tuh. Jadi sumber inspirasinya dari mana ini, Pak? Bisa sampai 37 episode, 16 episode. Bayangin kwitansinya aja. Wow. Ya, kali sekian gitu. Yang capek itu kalau kita, ini gue dibayar apa enggak nih? Ya, itu capek banget. Jadi saya berusaha untuk, kalau kita mendeliver positif, baliknya lagi tuh positif tuh. Ya, Anda hanya mendapatkan sesuatu, nggak ada fina-fina di saya, nggak ada saya ngata-ngatain orang, nggak ada. Semuanya positif. Saya berikan nasihat. Ya, orang santai tidak sukses, orang sukses tidak santai. Ya, saya kemarin mengabarkan yang sekarang lagi viral video saya bagaimana saya di BYD, ya, bagaimana BYD bisa mengalahkan Tesla. Sekarang BYD mobil listrik Cina itu udah produksi 3 juta unit. Ya, ternyata di balik itu dia mempekerjakan 100.000 insinyur, mempunyai lembaga riset 11 internal, dan tiap hari mempatenkan, meregister 25 paten dunia. Dan mereka udah punya 35.000 paten. 35.000. Ya, jadi menurut saya, dan saya belajar banyak gitu dari beberapa kali mengajak bisnismen Indonesia belajar bisnis ke China. All positive thing. Kalau kita melakukan yang positif, baliknya lagi positif. Dan oleh karena itu saya jaga betul nih, Tim. Ya, teman-teman yang lagi nonton, saya jaga betul. Saya nggak mau tuh ngelihat berita pembunuhan, penjegalan, korup,
ya ada berita pembunuhan yang dibahas berjilid-jilid itu berbulan-bulan. No. Kenapa? Karena saya dari pagi begitu bangun saya harus menonton yang baik-baik. Saya akan isi semua otak saya karena Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Wah, luar biasa. Anda adalah apa pikirkan. Saya bilang lagi-lagi ilmu visualisasi, ilmu manifestasi. Kalau kita mikirin sesuatu yang buruk akan buruk semua tuh. Saya nggak mau tuh. Saya nonton olahraga, menang, kalah. Saya nonton feature ya, Discovery gitu. Saya nonton acara musik. Ya nonton orang dibegal, capek lah gua. Ya karena itu auranya negatif tuh, kita bicara tentang aura. Wah, ini luar biasa. Ini saya juga baru aja membaca beberapa buku kemarin yang mengajarkan tentang afirmasi positif ya. Ini cocok sekali ya. Jadi memang itu perlu ya. Itu namanya manifesting. Betul. Jadi gini ya, kejadian yang terjadi pada kita itu terjadinya 2 kali. Satu terjadi di pikiran. Nomor 2 terjadi di alam nyata. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan memerintah seluruh yang ada di badan kita. Ya, bawah sadar. Ya, jadi dan semuanya itu untuk mendukung hal yang sama. Lu gini deh, misalnya, wow, gua kepengen banget tuh ya, menjadi duitnya banyak, hidup gua mewah. Itu semua yang di dalam kita itu bergerak ke arah yang sama. Dan gua ngalamin. Saya ini kan pernah miskin, Rem. Dulu gue inget banget ya, saya dulu suka bermimpi tuh. Dulu gue jadi pegawai negeri, gaji gue 156.000. Tapi tahun berapa itu, Pak? Tahun berapa ya? Gue tahun 84 gitu. Wah, 83 gaji gue nggak sampai 200.000 saat itu. Kecil sih. Anda bilang besar zaman itu enggak? Enggak juga ya? Enggak juga. Ya jadi hidup saya susah, saya naik motor, rumah ngontrak. Tapi mimpi gue besar banget. Gue tuh seneng banget kalau ada pameran real estate tuh. Wah, boleh ya. Kadang-kadang kita datangin tuh, kan gratis tuh. Gratis boleh tuh, wah rumah bertingkat. Kayaknya nggak mungkin tuh ya. Tapi itu di bawah sadar tuh mempengaruhi saya tuh. Saya senang banget tuh di rumah itu kadang-kadang saya ngelihat iklan-iklan jualan rumah-rumah mewah. Ya, saya kadang-kadang memvisualisasi saya nanti punya rumah, kamarnya harus sekian, ada kolam renang di belakang, ada taman, ada pohon ya. Kemudian lengkaplah, ada ruangan begini, tempat tidur saya begini. Visualisasinya saya gambar, saya warnai. Itu kejadian, men. Nah, gue ini ya. Betul-betul semua. Dulu saya kan kuliah di stan, ngontrak. Ya, stan dulu di Kebayoran Baru. Gue lewat-lewat tiap hari tuh. Jalan Daksa, Purnawarman, di Kemang. Itu kan daerah main gue tuh. Rumah gue di situ sekarang bisa beli. Yang lebih gila lagi, satu hari waktu saya kerja di Ani Sumadi. Ya ini nggak pernah gue ceritain nih kemana-mana, Rim. Saya menjadi Bu Ani Sumadi waktu itu bos saya menjadi IO, ya ditunjuk oleh keluarganya Sukamdhani, ya keluarga Sukamdhani. Ya Said Group. Ya. Ini launching apartemen, salah satu apartemen pertama di Jakarta, yaitu Istana Said. Dulu apartemen Jakarta tuh ada Palm Court. Ada siapa lagi tuh yang di depannya Balai Sidang tuh, jadi mendadak lupa saya. Ada yang warna-warna biru tuh, dan ada ini nih, ada Istana Said. Saya tuh suruhan Bu Ani jadi IO, ya kan, gue tahu banget MC-nya Kusendratmo, yang main Irang Maulana All Stars, penyanyinya Dorce. Gue tuh yang disuruh-suruh, men. Lo kebayang nggak berapa tahun kemudian? Itu apartemen paling mahal saat itu. Lo kebayang nggak? Saya bisa beli rumah di situ, ambil di salah satu unit. Ya. Jadi itu ilmu bukan ilmu lah ya, manifesting, visualisasi ya. Ada satu butik office, ya. Cuma 7 unit. Saya MC-nya. Saya bahas tentang product knowledge, ngelotok lah. Ini 6 lantai, ada lift sendiri. Wah, saya visualisasi kok. Mungkin waktu itu keterbesit. Ya Allah, kapan gue punya gitu? Kapan giliran gue? Iya. Dia lagi deal-dealan nih. Gitu. Jadi menurut saya itu manifesting. Enggak ada yang enggak mungkin. Wah, ini ilmu yang sangat luar biasa ya. Sama ya, afirmasi positif. Betul. Ini belum pernah diceritakan. Iya. Wah, luar biasa ini. Jadi audiens hari ini saya beruntung kita mendapatkan cerita behind the skin ya. True story dari Pak Helmy.
saya menyambung tadi sempat bahas tentang TVRI ya. Iya. Ya. Nggak bosan orang dengar gue ngomongin TVRI. Saya pernah jadi direktur PFN juga loh. Jangan salah. Tempat kita syuting sekarang saya pernah jadi direktur sini. Jadi saya hafal mati tuh sudut. Makanya gue tadi agak ngeri-ngeri juga masuk sini. Kita agak penasaran sih, bagaimana terobosan yang Pak Helmi lakukan saat itu gitu ya, bisa membuat TVRI yang tadi dari nomor buncit ya, kemudian dapat award ya, kemudian ratingnya naik jadi sangat bagus ya, dan saya waktu itu bahkan juga agak kaget ya. Ya kita nomor 8 waktu itu. Kita tim share ada beberapa program yang bagus yang kemudian saya iya. ikuti terus juga gitu ya. Rahasianya apa Pak? Jadi kalau Anda mau mentransformasi sebuah institusi, sebuah negara, bahkan cukup dengan menunjuk satu orang top leader yang tepat. That's it. Oke. Top leader. Top leader. Lo ganti, if you want to do the change the top leader. Kalau Anda melakukan perubahan, rubah, gantilah. Ya, atau pasanglah orang nomor satunya itu yang tepat. Itu aja. Indonesia, jangan Indonesia deh. Ya, kita beruntung punya Soekarno dong dan Hatta. Itu walaupun didorong-dorong oleh para pemuda yang membuat kita merdeka. Ada Indonesia itu baru berapa tahun merdeka udah berani loh. Tahun 59 kita udah memimpin gerakan Asia Afrika. Asia Afrika. Bung Karno kita dulu dihormatin oleh siapapun pemimpin besar dunia. Itu baru berani, wah Inggris kita linggis. Amerika kita setrika, go to hell with your aid, ganyang Malaysia, oh itu gila. Kita hanya punya leader. Singapura itu dihina-hina oleh Malaysia, ya kan? Until one day hadir seseorang namanya Lee Kuan Yew yang merubah semuanya. Dan sekarang kita tahu Singapura lebih hebat dari Malaysia. Malaysia dulu, ya kan? Malaysia dulu kita semua mengatakan dia kalah dibandingkan Indonesia. Until one day muncul seorang namanya Mahathir Muhammad. Ya, Mahathir Muhammad. Kemudian Malaysia, karena Indonesia sudah melalui reformasi ya, yang membuat kita tuh tinggal picking up gitu, pelan-pelan naik. Dan sempat nih, waktu saya jadi dirut TVRI, Indonesia itu di atas Malaysia, karena Malaysia itu belum mulai reformasi. Orang tuh terbayang tuh, reformasi itu bisa berdarah-darah seperti yang Indonesia lakukan, yo. Ada demo di mana-mana gitu, dan ada korbannya, dan baru berubah. Dan orang Malaysia ngeri banget kalau itu terjadi. Dan ada tokoh oposisi yang sangat ditakut, yaitu Anwar Ibrahim. Ternyata mereka melakukannya dengan damai. Malaysia kemarin yang sempat di belakang kita, apalagi kena kasus korupsi yang hebat banget itu, yang MD berapa itu. Sekarang Anda tahu nggak? Malaysia 2025 mengumumkan dirinya akan menjadi negara maju. Hanya karena apa? Anwar Ibrahim. Jadi saya pikir di TVRI itu sama aja. KAI menjadi hebat, hadir seorang Yonan. PLN berubah luar biasa karena hadir seorang Dahlan Iskan. Itu disebut dengan apa kita nyebutnya ya? CDO. Saya itu dibilang Mas Wowi itu CDO. CDO itu lo tahu Pak? Chief Destructive Officer. Jadi pemimpin yang menghancurkan. Karena gini loh, kalau sistemnya suasananya sudah demikian parah, mendingan dihancurin untuk dibangun kembali. Sama seperti kalau kita beli rumah tua, ya, yang akan kita tempatin kan cuma dua kemungkinannya, rubuhkan, bangun baru, atau renovasi. Kadang-kadang ya dihancurkan untuk dibangun kembali jauh lebih murah, jauh lebih bagus daripada kita tambal sana, tambal sini, udah tambal sini, retak sana. Ya, itu yang disebut dengan CDO, ada istilah baru. Dan saya pikir saya itu dulu cuma berani nekat aja dengan bismillah gitu, dan tegak lurus, anti korupsi, turun langsung, the leader has to be seen, memotivasi langsung, ya kan, jemput bola, jualan kemana-mana, dan memberikan contoh keteladanan gitu. Kalau dulu pegawai TVRI datang jam 8, jam 4 pulang, kita datang sebelum jam 8, pulang pernah sampai jam 12 gitu. Sabtu masuk, Minggu masuk, insya Allah semuanya akan berubah. Dan bagaimana kita menginspirasi supaya bergerak. Nah, untuk lokomotif bergerak, masinisnya harus jangan mau bergerak, masinisnya malas-malesan, nggak bisa. Jadi destruktif di sini dalam artian positif ya. Jadi yang dihancurkan ini yang dihancurkan yang jelek-jelek dong. Kultur lamanya yang jelek ya. Saya waktu kalau baca buku gue, ujungnya
Begitu saya naik ke TVRI 2 minggu, saya duduk manis saja, saya diskusi dengan direktur saya panggil orang-orang TVRI yang lama di situ, dan kita memutuskan ini loh, point to distract, titik-titik untuk kita hancurin. Begitu kita ini, oh lemahnya di keuangan, disclaimer berkali-kali, oh lemahnya di program, ratingnya, share-nya di bawah 1, lo bayangin aja. Waktu sebelum saya masuk, di mana lagi? Oh di personalia, karena tidak ada talent pool, ada pegawai yang 11 tahun jadi kasih nggak naik-naik, ada yang naiknya kecepatan gitu-gitu. Oh jadi kalau gitu di personal atau bagian umum. Oh kan dulu kita waktu TVRI sebelum saya kan Jakarta kita rating kecil banget. Kenapa? Karena di Jakarta banyak semutnya gitu, iya kan? Oh pemancarnya ternyata dayanya nggak cukup kuat. Oh ini direktur teknik nih. Jadi menurut saya, pemasarannya tidak tepat gitu. Itu aja yang saya perbaikin. Habis itu saya bikin ini KPI produksi konten harus bagus ya. Itu KPI direktur program. Supaya kinclong KPI dokter teknik. That's it gitu aja. Gue cuma jadi dirigen aja lah ya. Tiap Senin kepanggil, gimana kemarin? Jalan, ada kesulitan apa? Oh Pak Helmi bisa nggak ngadap menteri ini? Bisa, itu aja. Nah ke depan kita ngapain? Saya cuma duduk begini aja, memberikan nasihat, memberikan arahan, dan turun langsung. Oke. The big challenge-nya apa Pak? Kalau bicara TVRI, tantangan terbesar saat itu? Ada juga ya. Tantangan besar itu melakukan perubahan, dan saya siap memang. Orang melakukan perubahan itu, ya siap. Karena resistennya pasti banyak resistennya ya? besar. Wah. Termasuk akhirnya kan saya mental gitu. Tapi nggak ada masalah untuk saya. Karena toh orang tahu bahwa ternyata TVRI itu kalau diniatin oleh top leadernya untuk naik bisa. Saya dulu udah nomor 8. Iya. Kan kita di dunia televisi nggak gampang loh naik 1 peringkat, 2 peringkat. Saya berhasil menaikkan dari TV share 0, saya waktu turun tuh udah 5 poin udah 5. Ya kalau kami dulu 15 TV, saya di nomor 8, nomor 7, artinya ada 7-8 televisi yang kami lewati. Wah. Ya dengan budget yang kecil, dengan karyawan yang tua-tua. 72% karyawan saya waktu saya masuk ke sana tuh usianya di atas 40. Wah. Jadi menurut saya tantangan terbesar itu aja. Tapi kan saya tidak pernah menyesalin juga. Adakah gua marah-marah dipecat? Enggak lah, saya syukurin malah. Ya kan? Saya percaya nih Rim, bahwa Tuhan punya rencana lebih baik untuk saya. Amin. Ya dong. Ya dong, itu terbukti. Iya. Nah, menutup pertanyaan terakhir ini, segmen tentang TVRI. Gitu. Tapi ini boleh jawab, boleh tidak ya. Banyak audiens yang muda mungkin yang tidak terlalu mengikuti, ingin tahu nih. Boleh nggak dengar satu statement, Pak? Kenapa? Kalau tadi Pak Helmi bicara akhirnya lengser ya, tanda kutip. Dilengsarkan. Ini sebenarnya murni politik atau urusan ada privasi orang yang terganggu atau ada unsur yang lain lagi nih, Pak? Tiga-tiganya. Tiga-tiganya ya. Wow. Ya, yang jelas saya sudah menyelesaikan tugas saya. Oke. Sebagai orang yang berutang ke negara banyak banget. Gua sekolah SD, SMP, SMA gratis, dapat beasiswa, kuliah gratis di STAN, dapat gaji, S2 gua gratis dibayarin negara. Kemudian saya belajar kemudian menaikkan harkat hidup saya, status ekonomi saya juga dari dunia TVRI, dari dunia televisi di mana saya belajar di TVRI. Saya pikir pengabdian saya di TVRI walaupun tidak selesai itu adalah bagian dari time to give it back. Waktunya untuk saya mengembalikan semua utang-utang saya ke negara ya dan juga ke TVRI yang membesarkan saya. Karena saya belajar televisi itu dari TVRI melalui Bu Ani. Saya kerja di Bu Ani 10 tahun. Ya kan, saya diminta untuk menaikkan share TVRI, menaikkan peringkat TVRI yang bertahun-tahun juru kunci, tidak ditonton orang. Saya dikasih waktu 5 tahun nih, Rim. Dikasih waktu 5 tahun. Belum 2 tahun aja saya udah nomor 8 nih. Ya dengan anggaran yang tidak banyak, karyawan yang itu aja. Dan gaji saya ya 32 juta. Saya ya 32 juta. Ya kemudian tantangannya banyak. Gitu. Saya pikir ya udah, saya udah menyelesaikan tugas saya. Makin cepat saya keluar dari sana makin baik dong. Saya mengorbankan banyak banget. Waktu saya jadi dirut saya tidak boleh tampil di TV lain yang dulu nafkah gua, tidak boleh menjadi bintang iklan, tidak boleh jadi komisaris, tidak boleh jadi direksi di perusahaan lain, dan saya total ya.
benar-benar total All out gitu. semua ya. Oke. Saya pikir kan ya udahlah, the mission accomplished. Dikasih waktu 5 tahun, belum 2 tahun TVRI sudah berubah. Orang udah kembali nonton. Saya pikir alhamdulillah waktunya saya kembali menjadi orang bebas yang saya nikmatin hingga saat ini. Saya mengaku bahwa saya sekarang mendapatkan kehormatan yang sangat besar itu justru karena saya pernah mengabdi di TVRI. TV publik kebanggaan kita. Nggak ada hard feeling gue dipecat, nggak ada. No regrets. No. Dan tidak pernah menyesal juga kenapa dulu gue mau diminta jadi dirut TVRI. Itu adalah bagian dari kehidupan. Dan saya terima kasih untuk TVRI, terima kasih untuk publik Indonesia. Lu kalau lihat X, Twitter gitu, lu cek aja. Masukin Helmi Yahya TVRI. Dan saya masih mendapatkan banyak sekali orang-orang yang oke lah begitu ya. Pak Helmi, saya masih diminta kembali segala macam. Saya bilang no. Ya, saya tidak bisa turn back. Orang hebat itu adalah orang yang memandang ke depan ya. Tidak lagi menyesalin masa lalu. Tapi masa lalu bagian dari pondasi ke depan, Rim. Oke. Luar biasa nih Pak. Nah, saya mau pindah nih ke topik yang satu lagi nih. Jadi belakang ini Pak Helmi juga mulai banyak ya berkecimpung di dalam dunia inspirasi, motivasi, ya, meng-coach begitu banyak business owner, bahkan saya melihat komunitas yang ikut Bapak ini makin lama makin besar ya. Sering diajak mereka untuk studi banding ya. Belum bisa jadi partai lah. Ada rencana ke sana? Enggak ya. Just guyon Pak ya. Kira-kira kalau bicara tentang dunia inovasi dan motivasi gitu ya. Memang kelihatan ini panggilannya kuat sekali ya buat Pak Helmi. Iya. Saya bilang saya adalah guru. Karena dari awal guru. Saya adalah guru, bapak saya guru. Dan dengan the long journey gitu ya, sudah melewati banyak. Rasanya yang bisa diajarkan itu banyak banget. Banyak banget. Karena hidup saya itu karena bapak saya miskin, kemudian saya pegawai negeri, gajinya kecil, zaman itu belum ada tunjangan kinerja, mengharuskan saya mencoba bidang-bidang baru di luar passion saya. Saya masuk STAN, passion saya bukan akuntan loh. Saya itu adalah seniman. Saya berkesenian, saya lomba baca puisi, saya bikin puisi. Ya kan, saya bikin macam-macam. Saya bernyanyi, saya punya band. Tapi kan waktu saya kuliah di IPB 2 bulan, ya saya merasa bahwa ayah saya udah sakit-sakitan, udah tua, warisan tidak ada, rumah udah digadaikan, membuat saya harus realistis mencari sekolah di mana saya secepat mungkin keluar dari tanggung jawab orang tua. Saya dikabarin dari STAN. Beasiswa nggak bayar, sama tingkat 2 dapat gaji pegawai negeri. Saya daftar. Masuk saya, lulus, diterima. Ya, jadi cuman itu aja saya ikutin. Ya, saya tamat. Alhamdulillah saya luar biasa di STAN. Ya, prestasi saya. Dan begitu saya jadi akuntan, saya punya waktu, saya balik ke passion saya. Ya, yaitu berkesenian, bikin kuis. Ya, tapi lah sebelum saya sukses, kan nggak gampang juga. Saya mencoba banyak hal. Ya, saya pernah menjadi penjaga toko. Di Amerika saya pernah nyuci piring. Di Amerika saya pernah menjadi penjaga library. Ya kan, kemudian saya menjadi wartawan. Saya menjadi wartawan high, nulis musik. Saya menjadi wartawan bola, nulis NBA. Saya menjadi wartawan tabloid bintang, bisa nulis televisi. Itu memberikan banyak sekali enrich gitu. Saya juga pernah menjadi menjual investasi dulu, ya, mencari investor-investor. Itu juga mengasah skill saya untuk jualan tuh. Wah, itu yang menurut saya lebar banget. Saya pernah menjadi pelelang lukisan. Ya kan, saya pernah jadi IO. Saya IO dari 2 PON dan 1 opening closing SEA Games. Lebar banget. Saya pernah main tambang dan ditipu gitu. Jadi lu mau ngomong apa aja sama gue nyambung. Gitu. Jadi menurut saya kadang-kadang yang saya bilang tadi, saya menjadi, ya Allah kok saya jadi penjaga toko buku doang gitu di Jakarta. Itu kan di luar zona nyaman saya tuh. Tapi jangan lupa loh. Karena gue kerja di situ, gue jadi banyak buku, bisa baca buku gratis tuh. Itu yang saya bilang, orang kalau mau sukses adalah orang yang bisa nyaman melakukan sesuatu yang
di luar zona nyamannya. Orang yang dari awal, oh iya dong, iya dong. Ya orang yang misalnya dia passionnya fotografi, kuliah fotografi, kerjanya fotografi, bikin studio, ya kan? Rasa nyaman di situ. Ya sampai mati itu. Dia begitu mati ditanya, cuman fotografi aja. Ya dong, dia nggak juga berkenal dengan orang di luar dunia dia atau dunia yang membutuhkan dia. Lu tanya gua, personal branding gua macam-macam, ya kan? Saya akuntan, ya kan? Saya dosen, saya raja kuis, saya raja reality show, ya saya pernah mimpin TVRI, ya dong? Saya IO, saya sekarang business coach. Gitu. Orang yang kemarin kenapa mereka banyak yang nonton motivasi saya karena it's all from real life. Saya kalau ngomong tuh nggak ada teorinya, Rim. Iya. Nah, lanjut sedikit, Pak Helmi. Kita sekarang bicara tentang menghadapi kegagalan. Ya, meskipun memang harus bicara positif, tapi ya sometimes kita bicara hidup naik turun, ada yang berada di bawah gitu ya. Iya. Tips strategi Pak Helmi, bagaimana menghadapi kegagalan buat para business owner juga, teman-teman yang saat ini mungkin lagi terpuruk, lagi berada di posisi di bawah. Kira-kira tips strategi terbaik apa sih Pak? Yang bisa Menghadapi kegagalan, jangan menyerah. Jangan menyerah. Iya. Oke. Saya gagal berkali-kali, pilkada kalah 3 kali, pileg kalah sekali. Jangan menyerah, dipecat berkali-kali. Ya kan, bisnis ditipu berkali-kali. Kalau gue menyerah, selesai loh. Nggak ada cerita hari ini. Nggak ada cerita hari ini. Jangan menyerah. Ya belajar, kenapa lo bisa ditipu, kenapa lo bisa gagal, belajar. Terus, mungkin kita pikir, orang-orang kadang-kadang terlalu pede ya gitu ya. Bikin produk itu produk yang dia pikir dia bagus, nggak bisa. Anda harus sensitif gitu meramal, ya. Jadi bikinlah produk yang dibutuhkan orang, bukan produk yang kau pikir dibutuhkan orang. Jangan mengandalkan feeling. Nggak bisa. Saya kenapa bisa akhirnya menciptakan? Saya menciptakan hampir 300 karya televisi, ya kan, kuis, reality show dan macam-macam gitu. Ya, gitu. Berdasarkan asumsi saya suka gitu ya. Bukan. Saya tanya, kadang-kadang saya nggak tonton kok karya saya. Kamu pikir saya nonton karya saya termehek-mehek gitu? Enggak lah. Acara apaan sini? Tapi itu ratingnya pernah 13, Rem. Ya kan? Ya jadi menurut saya kadang-kadang begitu. Jadi kalau Anda mau sukses harus menajamkan membaca selera pasar, selera konsumen. Ya, buatlah produk yang dibutuhkan orang. Jangan memproduksi dulu, baru nanti ini jualannya kemana ya? Ngerti nggak? Jadi lebih baik capek di depan untuk... Iya. Riset dulu lah. Apa yang dibutuhkan orang, baru diproduksi. Ini kendala yang sangat besar untuk bangsa kita. Ya bukan kendala sih, kesalahan dalam perspektif ya. Waduh, wih, dengan ilmunya, dengan dia sok pinternya gitu, sok jagonya. Wah ini kalau kan saya bilang pernah ya, lagu-lagu terbaik nih, lagu-lagu yang populer ya. Lo ngefans sama siapa lagu? Dewa kah? Siapa lah? Noah kah? Chris ya? Pencinta lagu. Yang lagunya populer, saya pikir nggak ada tuh yang tamatan sekolah musik atau tamatan konservatori. Am I right? Betul. Ya. Bener. Lah. Apalagi anak band ya. Anak band. Sekolahnya apa nggak jelas tuh. Yang masa lalu aja sekarang purwacara kayak insinyur semua ya kan. Jadi menurut saya makanya karena mereka itu kadang-kadang kita makin paham tentang sebuah ilmu, kita membuat kita makin teoritis. Begitu makin teoritis makin rumit. Begitu makin rumit makin sulit untuk diterima orang. Lah, saya akuntan nih. Saya akuntan kok bisa membuat produk-produk seni gitu yang alhamdulillah tonton orang. Ya dong, karya gua Mimpi Kali, Siapa Berani, Uang Kaget, Termehek-mehek. Iya. Ada hitungannya. Terlatih banget saya. Saya menyimak apa sih yang lagi dibutuhin pasar. Dan saya deliver. Oke. Saya deliver. Jadi harus banyak tanda kutip ya, membaca tanda-tanda zaman. Ya jangan egois. Aspirasi. Wah ini menurut gua nih orang pasti suka. Aduh, bisa. Oke, luar biasa. Baik, bukan pertanyaan, tapi kita ingin dengar satu, bukan petuah juga ya, tapi kita ingin dengar tips terakhir untuk generasi muda kita yang kebanyakannya adalah tech savvy ya. Kemudian dari kaum startup trainer, ya, para business owner.
pesan terakhir yang bisa disampaikan. Jadi gini ya, kita bentar lagi akan mengalami pergantian pemimpin nasional ya. Jadi menurut saya kita harus sikapin bahwa kita punya hope untuk makin hari makin baik. Saya pikir Pak Jokowi sudah menanamkan bagaimanapun jasa beliau luar biasa ya. Hilirisasi, infrastruktur. Ya, kalaupun yang tidak puas ada juga. Dan beliau juga terakhir juga minta maaf ya. Karena dia bukan manusia. Tapi bagaimanapun kita harus berterima kasih lah dengan Pak Jokowi. Ya, Fondasi yang bagus. fondasi yang bagus. Itu. Dan nomor 2, kita berharap dengan Pak Prabowo apalagi didukung oleh Pak Jokowi. Saya pikir kita tidak akan pernah menyaksikan perpindahan atau pergantian pemimpin nasional itu secara mulus. Cuman ini. Kali ini ya. Kali ini. Dalam sejarah. Oh, dalam sejarah. Ya, jadi menurut saya, dan kita tahu Pak Prabowo ya, jenderal, sekolahnya di luar negeri, bisa berbagai bahasa asing, ya penguasaan ekonominya karena beliau businessman, penguasaan geopolitiknya, komunikasinya, dia bisa berdebat. Gue suka banget waktu ada cewek nanya, what about democracy in Indonesia? What do you mean by democracy? I lost 3 times. Gila menurut gue sih. Ya menurut saya, dan dia dengan program-program yang juga luar biasa ya, mau bikin 3 juta rumah, makanan bergizi ya. Menurut saya penting loh. Anda lihat ya, IQ orang Indonesia itu rata-rata 78. Ya, dan kita terendah di ASEAN. Kenapa IQ kita rendah? Karena kurang gizi. Kenapa kurang gizi? Karena stunting. Ya, jadi jangan terlalu nyinyir lah ya. Bacalah secara objektif gitu. Karena ke depan kita ketertinggalannya di situ. Saya udah berkali-kali nih ke China, saya masuk Oppo, saya masuk BYD, saya masuk Alibaba, saya masuk Tencent, saya masuk ByteDance dengan TikTok, saya masuk Wahaha. Apa yang kita pelajarin? Cina itu luar biasa gitu. Masalah penanganan SDM. SDM. Kata kuncinya. Wah, SDM. Jadi anak-anak terbaiknya dikirim ke luar negeri. Di sekolah-sekolah terbaik, kalau Anda sempat nanti kuliah di luar negeri, sekolah-sekolah terbaik Ivy League atau mana, Melbourne Uni atau apa, itu penuh dengan anak-anak dari China, dari Tiongkok. Dan hebatnya begitu pulang mereka ditampung. Lu punya ide apa? Disupport. Ya tidak ada namanya brain drain. Kita wajib prihatin loh ya, beberapa orang-orang akademisi kita dibayarnya cuman di atas UMR gitu. Untung ada Tukin sekarang. Ya walaupun juga tidak gede-gede amat gitu menurut saya. Saya kemarin baru wawancarain seorang dokter juga gitu tuh. Jadi para akademisi harus kita perhatikan karena ke depan itu we have to invest di otak gitu Indonesia. Dan ada penelitian Semeru Institute juga mengerikan untuk saya, Karim. Semeru Institute meneliti tentang kemiskinan Indonesia. Dia katakan 46% anak orang miskin akan tetap miskin. Wow. Ya, kenapa? Bisa dijelasin. 1, akses kepada keuangan berat karena dunia perbankan Indonesia masih collateral base. Ya, lu kalau mau minjem, minta kredit, ditanya jaminan. Asetnya. Asetnya apa? Nah, orang miskin punya apa? Rumah sertifikat belum kelar, motor belum lunas. Ya, dia dapat apa? Jadi kalau anak orang miskin, secemerlang apapun dia punya ide, kan perlu financing tuh. Nggak bisa. Ya. Nomor 2, akses pendidikan. Akses pendidikan. Rem, pendidikan sekarang mahal kan? Yes. Lo tahu ada sekolah untuk masuk tuh fakultas apa gitu 1 miliar, 500 juta, 200 juta gitu. Kalau gua kuliah sekarang mungkin gua nggak kuliah, Rem. Bapak gue pedagang kaki 5, nggak mungkin lah punya uang segitu. Paham nggak lo? Nah, jadi kalau mereka gagal untuk masuk sekolah-sekolah terbaik atau sekolah tinggi, cuma tamat SMP, mereka akan terjebak lagi masuk ke dalam profesi-profesi yang gajinya rendah. Nomor 3, ketergantungan. Mungkin karena selama ini kan mereka tergantung sekali ya, dikasih bantuan-bantuan yang membuat mereka menjadi tergantung lah. Kita kalau terlalu membantu orang ya, itu juga membuat mereka ketergantungan. Itu masalah mindset. Mari menurut teman-teman, kalau Anda ada di situ tuh, kalau bapaknya juga kayak bapak saya itu privilege saya itu justru karena saya no privilege. Bapak saya miskin gitu. Jadi ya kalau ini kita harus punya sesuatu dong. Saya dulu dihina-hina orang karena bapak saya pedagang kaki 5. Ya saya mengejar orang yang punya privilege itu saya harus lari. Saya kayak waktu di TVRI, kita nomor juru kunci lah.
Kalau kita mau ngejar ke depan, kita harus bekerja lebih keras, lebih cerdas, ya kan? Lebih kreatif daripada yang depan kita. Kalau nggak mungkin terkejar. Jadi ayo kita kejar yang lain juga. Jadi menurut saya sih, ayo entrepreneurship kita masih banyak sekali memberikan peluang, dan saya berharap pemerintah lebih hadir gitu untuk membantu anak-anak. Anak muda sekarang kan lebih entrepreneurial ya. Iya, oh iya, anak SMP, SMA udah jadi CEO gitu. Ayo. Tapi dan jadilah mentor. Carilah mentormu. Mentor itu mempercepat waktu belajar dan mengurangi resiko kegagalan. Ya, jangan pengalaman adalah guru terbaik, lama lu dan mahal. Ya, mentor banyak sekali. Ya, saya salah satu mentor gitu. Ya, tapi mentor banyak banget, ada ribuan. Carilah mentormu. Saya pikir itu. Luar biasa ini. Jadi satu jam lebih deh ya. Jadi kita sampai di penghujung acara ya. Iya, thank you, thank you. Luar biasa ini. Jadi buat audiens, para sobat teknologi dan sobat PodX, 1 jam perbincangan dengan Pak Helmy rasanya kurang ya. Kalau bisa kita pengen 3 jam nih culik beliau ini untuk bisa kita kupas dalam. Alah, terbosan. Tapi saya mendapatkan banyak sekali insight ya Pak, pencerahan, Thank you. motivasi juga. Ini luar biasa buat Pak Helmy. Sekali lagi atas nama PodX kita mengucapkan terima kasih Pak Helmy. Sukses untuk PodX ya. Sudah berkenan hadir. Ya, semoga next time kita masih bisa mengundang kembali untuk Siap. berbagi sharing pengalaman yang Siap. luar biasa ya. Dan buat audiens, apa yang disampaikan ini semua hanya akan menjadi satu teori ya, sesuatu yang hanya kedengaran indah kalau tidak Anda praktekkan, tapi Anda harus lakukan. Setuju. Anda harus action ya. Baru itu semua bisa terjadi. Anda mulai dengan melatih ya bagaimana menanamkan afirmasi positif, ya mindset yang bagus setiap Anda bangun, dan kemudian Anda coba wujudkan itu ya. Take action. Ya, betul ya? Ya. Take action dan kemudian cari mentor. Pengalaman memang mungkin akan menjadi guru terbaik, tapi kelamaan ya Pak ya. Kelamaan dan biayanya mahal biasanya. Biaya mahal, sekali mahal. Jadi Anda mungkin akan mendapatkan sesuatu yang shortcut ya dari mentor ya. Mentor yang tepat. Mentor yang tepat. Mereka udah melalui jalan yang sama. Anda tinggal belajar dari mereka. Itu kata kunci yang luar biasa. Ini yang saya dapatkan kali ini dari Pak Helmy. Terima kasih. Jumpa lagi dalam episode yang mendatang. Salam PodX. Thank you.